tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-329 ini didukung oleh para pemain Lantis sebagai Puya, Ashari sebagai Kalaba, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Siswanto sebagai Pendekar, Wenda Lubis sebagai Aku Wulungayan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Buya kembali hanyut dalam bujuk rayuan Kalaba. Sekarang dia benar-benar menaruh kepercayaan pada laki-laki itu. Sementara Kalaba mencari akal untuk mengorek keterangan dari Buya tentang Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Sekarang aku percaya padamu, Kalaba. Kau tidak mungkin mengingkari janjimu padaku. Aku akan mati dengan jantung tertikam pedang jika sampai mengingkari janjiku, Buya. Itulah sumpahku. Ada apa? Mengapa kau menarik napas panjang, Kalaba? Sebenarnya masih ada sedikit ganjalan di hatiku, Buya. Soal apa? Soal Mayura. Mayura dan Nawa Malini. Kau mempunyai persoalan apa dengan mereka? Buya, kau pernah mengatakan kepadaku di tepi sungai Pedanten dulu
Kau mengatakan bahwa derajatmu lebih rendah dibandingkan dengan mereka, Mayura dan Nawamalini. Apa maksudmu? Buya terkejut mendengar pertanyaan Kalaba yang datang secara mendadak. Nampaknya dia belum begitu siap menghadapi pertanyaan itu. Dia menjadi gugup, wajahnya pucat. Buru-buru Buya menundukkan wajahnya ke lantai ruangan bilik. Kalaba mengangkat dagunya. Buya, kau belum menjawab pertanyaanku. Apa maksudmu, Kalaba? Aku hanya ingin tahu siapa Mayura dan siapa Nawamalini. Mengapa kau mengatakan bahwa derajat mereka lebih tinggi? Apakah mereka berasal dari golongan bangsawan, golongan ningrat? Aku tidak mengatakan begitu. Buya, jika sepasang kekasih sedang bicara, mereka harus bicara atas nama kejujuran. Kau mampu berbuat jujur kepadaku, bukan? Aku tidak minta terlalu banyak, Buya. Aku hanya minta kejujuranmu. Sebab kejujuran merupakan bekal yang sangat penting untuk sepasang kekasih yang bermaksud menjadi suami istri. Tanpa kejujuran, cita-cita kita akan kandas di tengah jalan, Buya. Tanpa kejujuran, bagaimana suami istri bisa hidup aman, tentram dan bahagia? Aku tidak bermaksud apa-apa, Buya. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Tanyakanlah yang lain, Kalaba. Jangan bertanya soal itu. Aku juga tidak tahu apa-apa. Kau telah berdusta padaku, Buya. Tidak, Kalaba. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Dusta. Matamu berkata dusta, Buya. Kau pasti telah merahasiakan sesuatu. Sungguh, Kalaba. Untuk apa aku berdusta kepadamu? Baik, Buya. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk berterus terang. Aku akan pergi. Kalaba, kau marah ya? Kau mau pergi kemana, Kalaba? Aku tidak senang mempunyai seorang kekasih yang tidak jujur. Tunggu, Kalaba. Tunggu. Jangan pergi. Kau telah membuatku kecewa. Aku akan pergi sekarang. Barangkali aku tidak akan kembali lagi. Selamat tinggal, Buya. Kalaba, jangan pergi, Kalaba. Mengapa hanya karena soal seperti ini kau marah-marah? Jangan pergi, Kalaba. Baiklah. Baik. Aku akan menjelaskannya padamu. Kalaba kembali menutup pintu ruangan bilik. Buya kembali duduk di tepi ranjang. Wajahnya nampak sedih, matanya sendu. Kalaba menghampiri gadis itu, menjamah pundaknya dengan lembut. Buya, aku tidak bermaksud apa-apa. Kalau memang kau keberatan menjelaskan soal ini, baiklah. Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin calon istriku nanti menjadi seorang wanita yang jujur. Jujur kepada suaminya dan jujur kepada dirinya sendiri. Kalaba, apakah kau bersedia memegang rahasia ini? Apa kau akan menceritakan sesuatu yang bersifat rahasia, Buya? Benar. Dan rahasia ini sangat penting. Kalau sampai bocor, akibatnya bisa menjadi gawat, Kalaba. Aku mempertaruhkan hidupku untuk memegang rahasia ini, Kalaba. Rahasia soal apa, Buya? Katakan saja. Aku tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Itu kalau kau mau percaya kepadaku. Kalau tidak, ya sudahlah. Kau simpan saja rahasia itu untuk dirimu sendiri. Baiklah, Kalaba. Aku akan berbuat jujur padamu. Asal kau tidak mengingkari janjimu. Buya. Kau benar-benar calon istriku yang baik. Aku tidak akan menyesal mempunyai seorang istri seperti Buya.
seperti bunga yang sedang semerbak. Akhirnya Puya membeberkan rahasia Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi, bahwa mereka telah menjadi dua orang pelarian, bahwa mereka sekarang hidup dalam penyamaran. Kalaba terenganga keheranan mendengarkan penuturan Puya. Untuk sesaat lamanya dia terdiam, tercekam oleh apa yang baru saja dibeberkan Puya. Semua itu akibat keserakahan Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara ingin menyunting Tuan Putri berdua, supaya beliau tidak memperoleh saingan dari saudara-saudara iparnya. Aku hampir tidak percaya, Puya. Iya, bagaimana aku bisa percaya? Lihat, Puya, rumah ini sangat sederhana. Desa Pedanten ini juga sederhana, bahkan letaknya terpencil. Tapi siapa tahu, di rumah ini telah bersembunyi dua orang putri kerajaan Majapahit. Benar-benar hampir tidak bisa percaya. Tapi ingat, Kalaba, jangan sampai kau membocorkan rahasia ini. Kalau sampai rahasia ini bocor, bukan hanya Tuan Putri yang akan susah, semua akan terlibat. Ki Buyut Karacika pasti juga ikut terseret-seret. Kau sendiri pasti akan terbawa-bawa. Demikian pula aku. Jangan khawatir, Puya. Lagi pula, apa untungnya aku membocorkan rahasia ini? Dan aku tidak ingin mencari kesulitan. Ya, baiklah. Lupakan saja soal itu. Aku pun akan berusaha melupakannya. Kita memang harus memegang teguh rahasia ini. Jangan sampai bocor kemana-mana. Kasihan Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Kalaba, aku semakin percaya padamu. Ternyata Tuan Putri Raja Dewi salah menduga. Kau bukanlah laki-laki yang tidak pantas diharapkan. Buya, kau sudah mengantuk? Kulihat matamu sudah merah. Iya. Dan kau, Kalaba, apakah kau mau tidur sekarang? Lebih baik kita tidur. Buya. Bolehkah aku tidur? Bolehkah aku tidur di sini bersamamu, Buya? Ranjang ini terlalu sempit, Kalaba. Lebih baik kau tidur di ruang bilikmu saja. Kalau kau tidak keberatan, aku lebih senang tidur di sini, Buya. Kalau begitu keinginanmu, terserah, Kalaba. Aku menurut saja. Kalaba membaringkan tubuhnya di samping Puya. Puya menggigit bibirnya ketika Kalaba meremas jari jemari tangannya. Mereka pun berpelukan di atas ranjang bambu. Sementara suasana di luar semakin sunyi dan senyap. Hanya sekali waktu terdengar suara kelelawar mengepakkan sayapnya di dahan-dahan pohon. Kalaba tersenyum. Dia melihat Puya sudah terlelap dalam tidurnya yang pulas. Tiba-tiba Kalaba terkejut. Dia seperti kembali mendengar suara-suara tajam dari mulut Putri Raja Dewi. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Hei, Kalaba. Tingkah lakumu semakin menyebalkan. Gajah muda yang tidak tahu diri. Rupanya kau hanya besar tubuh, tapi otakmu kosong. Otakmu tidak ada isinya. Dasar laki-laki rendah, laki-laki picik. Tidak sudi aku melihat wajahmu lagi, Kalaba. Raja Dewi. Rupanya kau seorang putri kerajaan Majapahit. Pantas kau berani menghinaku. Pantas kau berlaku sombong di depanku. Tapi aku tidak akan terima.
Kata-katamu sangat tajam menusuk jantungku. Hatiku sakit. Dan kaulah yang menyakitinya. Karena itu Raja Dewi, aku akan mengadakan pembalasan. Dan sekarang ini, aku memperoleh kesempatan yang baik. Tunggu Raja Dewi. Tunggu pembalasan Kalabah, seekor anak gajah yang tak tahu diri ini. Nampaknya Buya sudah tidur pulas. Baiklah, mumpung tak ada siapa-siapa di rumah ini, aku akan pergi ke rumah Aku Wulungayan. Kalaba melangkah pergi. Dia menengok sebentar ke arah Buya yang tidur pulas sebelum menutup pintu ruangan bilik. Kalaba menyeberangi ruangan pendopo. Tak ada siapa-siapa di sana. Selanjutnya dia beranjak ke halaman samping. Dan pada saat kembali lagi, tangannya sudah menuntun seekor kuda. Raja Dewi, jangan kau merasa lebih tinggi derajatmu. Jangan kau merasa menjadi putri kerajaan lalu berbuat semau-maumu padaku. Bagaimanapun juga, Kalaba adalah seorang laki-laki. Awas kau Raja Dewi. Sebentar lagi prajurit-prajurit Majapahit akan datang menggerebek rumah ini. Kau akan ditangkap dan hatiku akan puas melihatmu ditangkap. Hiya, 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 hiya! Kalaba memacu kudanya menembus udara malam yang dingin dan berkabut. Beberapa kali dia membelokkan arah kudanya menyusuri tikungan jalan yang tajam. Sementara berkuda, pikirannya masih terus teringat kata-kata Putri Raja Dewi yang pedas. Kalaba, kau laki-laki tidak tahu diri, tidak tahu malu. Berani sekali kau berbuat kurang ajar kepadaku. Laki-laki tidak senonoh, pantas namamu Kalaba. Kau memang hanya seekor anak gajah yang menyebalkan. Hanya tubuhmu yang besar, tapi otakmu kosong. Otakmu tidak ada isinya. Jijik aku melihat tampangmu. Rumah Aku Wulungayan nampak sunyi senyap. Sekitar 20 orang prajurit berjaga-jaga di sepanjang halaman rumah. Banyak, Pangsa dan Rayuyu sudah masuk ke ruangan biliknya untuk istirahat. Aku Wulungayan sudah hampir menutup pintu ruangan bilik ketika mendadak seorang pendekar menghampirinya. Pendekar itu berbisik-bisik sebentar. Aku Wulungayan manggut-manggut. Dia segera memerintahkan agar pendekar bayaran itu mengumpulkan beberapa orang temannya. Dan malam itu juga, Aku Wulungayan diam-diam pergi meninggalkan rumah.
Ini dia orangnya, aku. Dia mengaku anak Ki Buyut Kalacika. Oh, dia memang anak Ki Buyut Kalacika. Bukankah kau ini Kalaba? Benar aku, saya Kalaba. Kau mengatakan ingin memberikan laporan mengenai pendekar bunga putih. Apa benar demikian, Kalaba? Benar aku. Saya yakin aku akan senang mendengar laporan saya ini. Sebab laporan saya ini sangat penting. Kalau begitu, cepat kau katakan. Saya akan segera mengatakannya setelah aku memenuhi persyaratan saya. Kau jangan main-main, Kalaba. Kau jangan berbuat sembarangan. Aku seorang aparat kerajaan. Dan di rumahku sekarang ini ada 200 orang prajurit Majapahit. Jika kau berani main-main, kau bisa ditangkap dan diseret-seret di sepanjang jalan. Saya tidak main-main aku. Saya akan memberikan laporan yang sangat berharga. Tapi saya juga mengajukan syarat. Iya. Apa syaratnya? Cepat katakan. Syaratnya hanya 2. Pertama, saya bermaksud menjual laporan saya yang sangat berharga ini. Aku berani membayarnya berapa? Setan! Kau bermaksud memeras aku ya? Saya hanya ingin bersenang-senang sedikit aku. Sudah lama sekali saya tidak mengantongi uang kepeng. Baiklah. Ini, terimalah 200 kepeng. Hitung, kalau kau tidak percaya. 200 kepeng isinya. Saya percaya aku. Apa artinya 200 kepeng bagi aku Wulungayan? Saya percaya. Sekarang syarat yang kedua. Setelah saya memberikan laporan ini, aku harus berjanji. Aku harus berjanji tidak akan melibatkan saya. Tidak akan menyeret-nyeret orang tua laki-laki saya. Bagaimana? Aku bersedia memenuhi persyaratan saya. Baiklah. Aku terima 2 persyaratanmu itu tadi. Sekarang katakan, dan awas Kalaba. Jika kau berani main-main, nasibmu akan celaka. Aku segera bisa membuktikan laporan saya ini. Dan aku akan segera tahu bahwa saya tidak main-main. Untuk membalas rasa sakit di hatinya, Kalaba pergi menemui Aku Wulungayan. Dia lalu membeberkan rahasia tentang pendekar bunga putih, yang tak lain adalah Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi, bahwa 2 orang pelarian itu sekarang bersembunyi di rumahnya. Aku Wulungayan memberi sekantong uang kepeng murni. Di samping itu dia juga berjanji pada Kalaba tidak akan melibatkan Ki Buyut Kalacika orang tuanya. Sekarang kau boleh pergi, Kalaba. Kau boleh bersenang-senang dengan 200 kepeng uang perak itu. Pergilah. Saya harap aku menepati janji. Jangan sampai orang tua saya dilibatkan. Pergilah, kataku. Pendekar bunga putih adalah urusanku. Kami akan berusaha untuk segala macam cara untuk meringkus komplotan itu. Tapi jangan libatkan orang tua saya, aku. Pergi kataku. Aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Kalaba memasukkan kantong uang kepeng ke balik lipatan pakaiannya. Lalu dia melangkah perlahan mengambil kuda. Nampaknya dia kurang senang mendengar kata-kata Aku. Cepat pergi, Kalaba. Pergi sejauh-jauhnya dari wilayah Mucukunda. Kalau kau tidak ingin terlibat. Baik, aku. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Hiya! Orang bodoh. Pemuda bodoh.
Ayo, ayo kita kembali. Iya. Aku tidak yakin Aku Ulungayan akan menepati janjinya. Oh, mengapa aku berbuat sebodoh ini? Mengapa aku percaya pada orang seperti Aku Ulungayan? 200 kepeng perak. Aku telah menjual rahasia itu dengan 200 kepeng perak. Seharusnya aku berpikir panjang. Tidak mungkin Aku Ulungayan akan menepati janjinya. Dia pasti akan menggunakan segala macam cara untuk menangkap pendekar bunga putih. Kalaba, menyebalkan sekali laki-laki ini. Laki-laki tidak tahu diri, laki-laki tidak senonoh. Kau hanya besar badanmu saja, Kalaba. Tetapi otakmu kosong. Otakmu tidak berisi. Aku jijik melihat tampangmu. Masa bodoh. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Yang penting hatiku puas. Aku bisa membalas sakit hatiku. Rasakan pembalasanku, Raja Dewi. Iya, 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 iya. Apa laporan orang itu bisa dipercaya? Saya yakin laporannya benar, Tuan Rayuyu. Memang selama ini kami sudah mencurigai Ki Buyut Kalacika. Tapi kami belum menemukan bukti-buktinya. Siapa itu Ki Buyut Kalacika? Dia bekas kepala desa Pedanten, Tuan. Dan dulu dia juga pernah menjadi pimpinan perampok. Dia terkenal dengan sebutan pendekar jana pria. Pendekar pembela orang-orang yang miskin. Iya. Kalau begitu kemungkinan besar Ki Buyut Kalacika berdiri di belakang pendekar bunga putih. Menurut Kalaba anak laki-lakinya, ya, memang begitu, Tuan Rayuyu. Pendekar bunga putih ternyata bersembunyi di rumahnya. Apakah rumahnya masih jauh dari sini? Tidak seberapa jauh lagi, Tuan Rapangsa. Baiklah. Sekarang kita gerebek rumah Ki Buyut Kalacika. Ayo, hati-hati. Siapkan senjata kalian masing-masing. Barangkali sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah. Hiya! Sementara itu, di sebuah desa terpencil, nampak puluhan orang berkuda. Mereka semuanya menggunakan cadar putih. Dan 2 orang di antara mereka yang berkuda paling depan mengenakan pakaian serba putih.
Rombongan itu terus berkuda menyusuri kegelapan malam. Di sebuah kaki bukit, mereka berhenti. Paman Pranayam, Bagaimana Nawamalini? kali ini pun kita bekerja dalam lindungan para dewa. Kita berhasil menjalankan tugas. Benar. Kita berhasil merampok saudagar kaya itu. Iya. Aku sendiri tidak menduga harta benda saudagar itu ternyata sangat banyak jumlahnya. Mungkin saja dia lebih kaya dibanding aku, Lungayan. Dan kami berhasil membawa lari 3 karung uang kepeng Nawamalini. Kami juga membawa lari barang-barang perhiasan yang sangat berharga. Ayo kakak Nawamalini, tunggu apa lagi? Mari kita bagi-bagikan uang kepeng itu. Baiklah, tapi berhati-hatilah. Jangan sampai kita kepergok prajurit-prajurit Majapahit. Mungkin kita bisa mulai dari desa paling timur, desa Pambuatan. Ayo Nandaka, Pradipa. Malam itu, rumah Ki Buyut Kalacika seperti biasanya sunyi senyap. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Pranayam pergi untuk memimpin orang-orangnya melakukan perampokan di desa-desa yang jauh. Buya terbaring di atas ranjang, tapi dia belum tidur. Samar-samar dia mendengar derap seekor kuda, semakin lama semakin dekat. Buya mengintip dari sela-sela dinding ruangan biliknya. Dari mana dia? Pantas ruangan miliknya kosong. Dia hampir saja jatuh. Ada apa? Dia berjalan sempoyongan. Jangan-jangan dia mabuk. Buya berjalan mengendap meninggalkan ruangan biliknya. Dia menghampiri Kalaba yang baru saja menampatkan kudanya di halaman samping. Kalaba tersenyum melihat kehadiran Buya. Buya, sekuntum bunga yang semerbak. Mari Buya, mari. Ayo kita hidup bersama-sama udara kehidupan ini. Ayo Buya. Kalaba, apa kau mabuk? Semua orang mabuk. Di dunia ini penuh orang mabuk, Buya. Ayolah, jangan lewatkan kesempatan ini, Buya. Mari kita berdekapan sepanjang malam. Sini, Buya, sini. Berikan senyummu padaku. Berikan segala milikmu kepadaku. Kalaba, kau pasti baru saja minum tuak. Iya, aku minum sekendi tuak. Enak sekali rasanya, Buya. Aku minum tuak untuk menghilangkan rasa kecewa. Kecewa? Apa yang membuatmu kecewa? Kecewa dan sakit hati. Perempuan itu telah menghinaku. Kalaba? Perempuan itu telah menginjak-injak kepalaku. Tentu saja aku tidak tinggal diam, Buya. Benar bukan? Benar bukan apa yang kulakukan ini, Buya? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.
jadikan harimu lebih hidup. Aku tidak akan tinggal diam. Seorang perempuan tidak boleh menghina laki-laki seenak perutnya saja. Laki-laki. Kalaba ini laki-laki. Lihatlah. Lihatlah otot-ototku. Lihat lengan-lenganku yang perkasa, Puya. Aku seorang laki-laki. Aku laki-laki yang jantan. Kau sudah pernah menikmatinya, bukan, Puya? Puya, ayolah manis. Bimbinglah aku ke ruangan bilikmu itu. Kalaba, kau harus istirahat. Kau benar-benar mabuk. Pokoknya sekarang hatiku sudah puas, Puya. Penghinaan sudah dibalas. Rasakan, berani sekali kau menghina seorang laki-laki. Laki-laki, ini laki-laki. Dunia laki-laki luas. Tangan laki-laki keras, suaranya juga keras dan tajam. Laki-laki. Kalaba, ayolah naik ke serambi depan. Nanti kau jatuh. Ayo Kalaba, mari ku tuntun. Puya, kau memang anak yang manis. Kau manis seperti gula aren. Puya meraih pundak Kalaba, kemudian menuntun laki-laki itu ke serambi depan. Kalaba duduk dengan lesu. Tangan kirinya menggenggam sekendi tuak yang sudah tinggal separuh. Minum. Minum lagi. Minum sampai mabuk. Enak sekali. Nikmat sekali tuak ini. Nikmat seperti gadis yang ranum. Sebaiknya aku memberitahu Ki Buyut Kalacika. Ki Buyut? Ki Buyut? Ki Buyut? Buka pintunya, Ki Buyut. Kalaba mabuk. Ki Buyut? Siapa? Aku, Ki Buyut. Puya, tolong buka pintunya sebentar. Kalaba mabuk. Tolong, Ki Buyut. Kalaba mabuk. Aku takut. Siapa yang mabuk? Kalaba. Hah? Anakmu mabuk. Sekarang dia duduk-duduk di serambi depan. Rupanya dia baru saja minum tuak yang cukup banyak. Anak setan. Rupanya dia sudah belajar minum tuak. Di mana dia sekarang? Di serambi depan, Ki Buyut. Ki Buyut Kalacika bergegas melangkah ke serambi depan. Puya mengiring di belakangnya, tapi mereka tidak melihat Kalaba di situ. Ki Buyut Kalacika segera mencari anak laki-lakinya. Dia menemukan Kalaba sedang kencing di sudut halaman. Hei, apa yang kau lakukan? Sejak kapan kau belajar minum tuak? Anak sial. Wah, Ki Buyut Kalacika. Bagus, bagus sekali Ki Buyut. Kau memang hebat. Kurang ajar. Kalau kau sudah tidak bisa diurus, lebih baik minggat dari rumahku. Pergilah jauh-jauh. Aku sebal melihat kelakuanmu, Kalaba. Aku jijik melihat tingkah lakumu. Tenang Ki Buyut, tenang. Aku minum dulu ya. Kurang ajar. Secepat kilat, Ki Buyut Kalacika merebut kendi tuak dari tangan Kalaba. Kalaba hampir saja terjatuh karena tubuhnya terdorong. Aku tidak senang.
Rumahku dibuat mabuk-mabukan. Sekarang pergi kau dari sini. Ha? Kendi tuaku. Mengapa kau pecahkan kendi tuaku? Ha? Sebentar lagi kepalamu yang akan kupecahkan, tahu? Oh, Ki Buyut Kalacika. Kasihan kau ini. Lihatlah Ki Buyut Kalacika. Dulu dia seorang pendekar ternama. Tapi lihat sekarang keadaannya. Kasihan bukan? Kasihan ayahku ini bukan? Oh, Ki Buyut. Apa yang bisa kau lakukan sekarang, Ki Buyut? Daripada kau marah-marah, lebih baik minum tuak. Tapi tuakku sudah kau buang. Kau jahat sekali. Mengapa kau buang tuakku itu? Ayo, kemari anak setan, kemari. Tidak, Ki Buyut. Jangan. Aku mau dibawa kemana? Aku tidak mau. Aku mau minum. Minum sampai langit di atas runtuh. Jangan, Ki Buyut. Aku di sini saja. Aku tidak akan mengganggumu. Mana mungkin kau seorang pendekar ternama, tidak ada yang berani mengganggu pendekar jana pria. Ayo Ki Buyut, ayo kita merampok lagi. Kita rampok orang-orang kaya raya itu. Tapi uangnya jangan dibagi-bagikan orang. Sayang Ki Buyut, lebih baik untuk membeli segucit tuak yang besar. Lalu kita minum bersama-sama. Kepalaku pusing. Kasihan dia, Ki Buyut. Kalau dia bisa tidur, dia akan sembuh. Apa Puya? Tidur katamu? Tidur. Baiklah, ayo. Gandenglah tanganku. Bawalah aku ke ranjangmu seperti dulu. Jangan, Kalabah. Jangan. Minggir kau, Puya. Minggir. Biar ku tangani bocah setan ini. Akan ku ikat dia di bawah pohon. Jangan. Jangan diikat. Aku bukan kerbau. Aku bukan kerbau. Ayo. Aku Kalabah. Kalabah artinya anak gajah. Aku anak gajah. Dan Ki Buyut gajahnya. Tapi gajah yang sudah ompong. Sudah tidak punya gading. Sudah bobrok. Kalaba berdiri sempoyongan sambil terus-menerus mengejek orang tuanya. Ki Buyut Kalacika semakin geram. Dia berusaha meringkus anaknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apa yang akan terjadi di rumah Ki Buyut Kalacika? Apakah akhirnya kelompok pendekar bunga putih dapat ditangkap? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-12 yang akan datang dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu.